Tentang Kesultanan Cirebon selesai, kami tidak mau mengurusi seni dan budaya. Biarkan para seniman, biarkan para budayawan yang mengurusi itu. Karena Pangeran Cakrabuana, Prabu Siliwangi, dan Syarif Hidayatullah, mereka bukan seniman, mereka bukannya budaya, mereka bukannya pemilik sanggar, mereka yang bukan ngajarin nari gitu, kan sebetulnya itu. Ya, sebetulnya. Masa kita para turunannya tuh, apalagi pemangku tahta raja dan sultan, mereka dijadikan ikon budaya. Jujur saya yang paling menolak saya disebut ikon budaya. Sebagai Gitu. etalase saja, Oh, iya, pajangan saja. benar. Ketika Indonesia perlu jati diri, para raja diundang di istana, ditunjuki seolah-olah bahwa para raja dan sultan memberikan amanahnya lagi kepada presiden. Padahal itu raja-raja kosong sudah tidak punya apa-apa. Padahal kan ya itu tadi, negeri ini pasti memerlukan jati diri. Seandainya para raja nggak ada nih, para sultan dihilangin, lalu sejarah Indonesia bagaimana? Apa yang mau diceritakan kepada dunia internasional? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Mares dalam program Khazanah Nusantara. Kali ini saya bertemu ke kediaman Pangeran Kuda Putih. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat. Nah, ada sebuah fenomena yang menarik ketika Republik ini dibentuk oleh Soekarno dan kawan-kawan, di mana kesepakatannya adalah wilayah-wilayah kekuasaan Belanda menjadi wilayahnya Republik. Secara otomatis peran-peran raja-raja waktu itu hilang, tidak ada. Mungkin satu sisi Soekarno ingin meleburkan friksi-friksi yang ada, pertumpahan darah antar kerajaan-kerajaan kecil. Tapi di sisi lain menimbulkan tanya dari para pewaris tahta ini, termasuk Pangeran Kuda Putih. Seperti apa sebetulnya keinginan Anda dan kawan-kawan didudukan posisi Anda itu? Sebenarnya kami para sentana Sentana Kesultanan Cirebon, khususnya yang bernaung di bawah saya. Jadi kami dalam perjuangan kami hanya ingin satu, bagaimana para pemangku tahta di bumi Nusantara ini mereka dihargain selayaknya gitu ya. Karena notabene bahwa para pemangku tahta ini, para raja dan sultan ini merupakan mewakili lah para leluhur kami sebenarnya. Para raja Republik ini. Iya. Jadi kita ini kebetulan saya bukan raja dan sultan, tetapi saya bagian dari mereka. Yang saat ini mau tidak mau harus berpikir gitu kan, harus berpikir dan bersuara gitu. Di saat kondisi negeri ini sudah tidak lagi berpihak kepada kami. Gitu. Karena apa? Karena notabene para raja dan sultan itu hanya cuma dijadikan ikon budaya saja dalam undang-undang kita. Etalase budaya. Hanya sukup kotak budaya saja gitu. Bicara pun terbatas, hanya dikotakan hanya sebagai dari sisi budaya saja. Kalaupun bahas itu cuma seputar itu, kalaupun katakan ingin disiapkan dana juga dari APBD juga, ya cuma bikin acara seputar budaya, seremonial saja. Padahal dulu itu gitu. raja ya. Ya itu dia. Padahal mereka ini kan pewaris dari para raja dan sultan, yang notabene mereka itu, leluhur kita itu menyerahkan pangku tahtanya ataupun kekuasaannya kepada Republik. Bahkan bukan cuma hanya memberikan kekuasaan, seluruh asetnya. Bahkan emasnya mungkin kan untuk modal untuk Republik. Untuk modal Republik. Kalau orang bikin perusahaan mungkin buat modal perusahaan kan gitu kan gitu. Jadi hanya sekarang feedback balik kepada mereka apa gitu loh. Setelah dalam perjalanan dari zaman Bung Karno sampai sekarang, hanya budaya saja. Sampai ke sini makin tidak ternilai. Tidak jelas. Tidak ternilai. Tidak ternilai maksudnya? Tidak ternilai statusnya. Oh, statusnya tidak ternilai. Cuman hanya apa ya? Cuman hanya seremonial saja ketika ada acara kenegaraan. Foto-foto, para raja diundang. Foto-foto, selfie. Padahal yang cukup miris gini. Ketika katakan kita memakai baju adat segala macam, disebutnya para raja dan sultan. Ketika mereka lepas busana mereka, mereka berbaur dengan masyarakat biasa, tidak ada satupun yang mengenal mereka. Ini kan miris. Coba kalau negara lain yang saat ini mungkin di Malaysia, di Brunei, ketika dia tahu adalah sebuah pangeran dari atau turun dari kerajaan, datang ke tempat umum aja dia ngeliat, waduh, ini pangeran dari kerajaan nih, kan gitu ya. Wah, ini adalah sultannya nih kan gitu.
Masyarakat tahu gitu karena diedukasi. Simbol-simbol budaya itu ada. Ya. Simbol-simbol budaya itu ada dan tumbuh dan hidup Gitu loh. Sekarang itu hanya etalase. Betul. Kalau saya ini termasuk penistaan nggak? Bukan penistaan ya, apa namanya, mengkerdilkan. Kalau bahasa kasar mengkerdilkan lah gitu ya. Dan Anda tidak terima? Ya saya tidak terima lah kan hal itu. Apa yang akan Anda lakukan? Karena gini, karena ketika kita bicara, ketika kita mengkritisi, kami ini para waraja tidak bisa dikenakan pasal makar. Karena apa? Karena leluhur kami yang punya bumi Nusantara kok. Kan itu. Di mana kami mau makari, mau berontaknya. Iya. Leluhur kami yang punya tanah yang sekarang diinjak oleh mereka ini semuanya adalah tanah leluhur kami kok, kan gitu. Iya, betul. Lalu kami sendiri untuk hidup di tanah leluhur kami, masa kami nggak bisa hidup kok? Masa kami harus kerja di pabrik, kerja di mana kan gitu? Tanah leluhur kami luas. Contoh Kesultanan Cirebon. Seberapa luas tanah Kesultanan Cirebon? Harusnya tidak ada. Tidak ada. Ya sekarang begini, ketika tanah Kesultanan Cirebon itu sangat luas, bagaimana dulu dalam perjalanan sejarahnya, kami para putra turunan di setiap daerah tuh ada kan gitu. Harusnya kami bisa mengelola tanah leluhur kami. Iya. Kami bisa hidup dari tanah leluhur kami. Ternyata tidak dianeksasi sama Republik. Waduh, mengenaskan sekali. Dikuasai, lalu kadang di-HGU-kan kepada orang lain yang tidak punya kepentingannya untuk rakyat kan gitu. Sedangkan kami waraja, kami sudah jelas notabene terahnya segala macam, harus kami diberikan kekuasaan atau diberikan kepercayaan lah bahasanya, bukan kepercayaan lah untuk mengelola satu lahan, bagaimana dikelola oleh masyarakat sekitar sehingga masyarakat hidup. Artinya harus ada regulasi yang mengatur itu. Betul. Apa yang sudah Anda lakukan? Nah, kebetulan saya belum bisa melakukan apa-apa karena satu, saya nggak punya kekuasaan, saya nggak dikasih kesempatan untuk duduk di sebuah tempat di mana yang membuat regulasi itu. Usulan saya yang saya perjuangkan adalah para raja dan sultan harus dibuatkan yang namanya regulasi undang-undang khusus para raja dan sultan. Jadi bukan hanya khusus kebudayaan saja. Jadi karena gini, siapa yang nggak kenal Pangeran Cakrabuana? Siapa yang nggak kenal Syarif Hidayatullah? Siapa yang nggak kenal Prabu Siliwangi lah, leluhur kami? Kan dan gitu. Anda merasa bahwa Anda itu keturunan Syarif Hidayatullah dan Prabu Siliwangi? Iya, saya turunan dari Prabu Siliwangi ya, yang Cakrabuana, dari orang tua saya, dari bapak saya, dari ibu saya, dari Syarif Hidayatullah. Notabene giro darah saya darah mereka. Notabene saya harus memperjuangkan bumi pertiwi ini, khususnya para rakyat kami harus bisa makan, kan itu. Tapi kalau dari sisi face wajah itu Anda memang sepertinya keturunan Syarif Hidayatullah. Memang iya, memang benar gitu. Begini, kalau menurut saya, Anda tidak bisa mengandalkan, mempercayakan terhadap yang ada sekarang duduk di DPR. Anda harus bergerak. Betul. Bagaimana kelompok-kelompok wararaja ini membuat sebuah komunitas atau membuat sebuah organ, kemudian membuat sebuah usulan regulasi atau undang-undang tersebut untuk direalisasikan. Ini loh Pak Jokowi, bahwa undang-undang kami ini seperti ini. Betul. Nah, andai Anda Pangeran, saya ini Jokowi, apa yang akan disampaikan? Banyak saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Jadi gini, ketika waktu itu saya sempat mediasi, audiensi untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Saya melihatnya konteksnya bukan masalah mendukung 0102, tetapi sebagai waraja harus memberikan input positif kepada pemangku keratuan. Kalau kami bicara pemangku keratuan, pemangku pemerintahan. Karena ada sesuatu hal yang kadang kita lupa. Karena ketika kita, ibarat kata gini, anak kita nggak punya adab sama orang tua, akhirnya jatuhnya karma, benar nggak? Jadi negeri ini udah kena karma. Karena kenapa? Karena yang jadi komisaris, yang jadi orang tua, semuanya nggak dinilai, kan gitu. Seharusnya yang jadi komisaris di negeri ini adalah para raja. Para raja dan sultan dong. Para raja dan sultan. Iya. Itu tidak ada undang-undangnya, regulasinya. Nggak ada undang-undang, cuma regulasinya mana yang mengatur bahwa para raja dan sultan dimuliakan, nggak ada. Jadi Anda berharap ke Pak Jokowi itu akan menyampaikan itu. Oh iya, saya akan perjuangkan regulasi undang-undang untuk para raja dan sultan. Walaupun saya bukan raja dan sultan, yang menikmati mereka pemangku tata. Itu tujuan saya memuliakan mereka, mengembalikan marwah leluhur, berarti mengembalikan derajat leluhur kami kepada pemangku tahta. Itu saja cukup. Kami para pangeran sudah tugasnya mengawal para raja dan sultan. Bagaimana beliau-beliau ini diposisikan yang terhormat di negeri ini. Kan itu saja. Jadi sebetulnya kalau gerakan-gerakan Anda itu pangkat Anda atau julukan Anda itu tidak pantas sebagai kuda putih, tapi kuda liar. Seradang seruduk dong ya. Seradang seruduk dong. Seradang seruduk dong gitu. Jadi sampai sekarang belum
terbentuk rancangan yang mengusulkan bahwa raja-raja itu harus berperan lebih tidak seperti sekarang sebagai pemangku adat. Ya kalau untuk regulasinya apa saja sudah saya pikirkan sih. Saya sudah menulis. Hanya saya belum berkoneksi dengan para waraja yang lainnya yang mempunyai pemikiran yang sama kan gitu. Karena notabene gini, kami di Sentana Kesultanan Cirebon selesai, kami tidak mau mengurusi seni dan budaya. Biarkan para seniman, biarkan para budayawan yang mengurusi itu. Karena Pangeran Cakrabuana, Prabu Siliwangi dan Syarif Hidayatullah mereka bukan seniman. Mereka bukannya budayawan, mereka bukannya pemilik sanggar. Mereka yang bukan ngajarin nari gitu loh. Kan sebetulnya itu. Dong. Sebetulnya. Masa kita para turunannya tuh apalagi pemangku tahta raja dan sultan, mereka dijadikan ikon budaya. Jujur saya yang paling menolak saya disebut ikon budaya. Sebagai etalase saja, pajangan saja. Benar. Ketika Indonesia perlu jati diri, para raja diundang di istana. Ditunjuki seolah-olah bahwa para raja dan sultan memberikan amanahnya lagi kepada presiden. Padahal itu raja-raja kosong sudah tidak punya apa-apa. Padahal kan ya itu tadi. Negeri ini pasti memerlukan jati diri. Seandainya para raja nggak ada nih, para sultan dihilangin, lalu sejarah Indonesia bagaimana? Apa yang mau diceritakan kepada dunia internasional? Iya. Mau dicerita seperti bikin ngarang, cerita Upin Ipin, bagaimana? Kan gitu. Iya nggak? Iya dong. Masa mereka mau inilah yang menjadi cikal bakal. Jadi gini, regulasi yang berikutnya saya pikirkan gini. Para raja dan sultan fotonya setelah gini, kita harus men-screening lagi. Sekarang kalau kita tanya para negara, apa sih dasarnya yang menentukan raja asli dan palsu? Mendagri punya regulasinya, punya dasarnya nggak? Kalau kita juklaknya lah, juklaknya gitu kan. Tidak ada. Makanya muncul kenapa ada raja yang palsu, sultan yang palsu, gitu, mengaku-ngaku raja yang dulunya mereka tidak ada kerajaan tiba-tiba muncul. Lalu Soekarno aja pernah tertipu itu. Oleh pangeran, padahal itu tukang beca. Makanya kan, gitu loh. Jadi kan ini kenapa demikian gitu? Karena pemerintah sendiri tidak punya juklaknya. Untuk menentukan mana raja yang asli, mana yang palsu, ataupun mana kerajaan yang grade A, grade B, grade C. Jadi Anda itu tak ada, Anda punya itu. Kenapa? Anda punya itu. Kita sudah paham. Cirebon itu grade A, Jogja grade A, karena kerajaan besar kan gitu. Nah, lalu ketika katakan ada level kerajaan yang memang dia dulunya adalah raja kecil lah, bisa dibilang level lurah lah. Kan dulu kan kalau pemangku adat itu disebut raja ya, disebut di suatu daerah itu. Nah, ini konteksnya juga beda dengan makomnya dengan mereka raja yang grade A, raja yang besar gitu kan. Nah sekarang siapa yang mereka yang menjadi ketua organisasi kerajaan, dialah yang tertinggi, lalu bahkan bisa menyuruh raja-raja atau sultan yang grade A. Ini kan salah secara adab. Secara adab salah dong gitu loh. Nah ini harus konteksnya pemerintah harus punya juklak. Juklaknya apa? Ya ketika kata saya mengaku Raja Demak misalnya atau Sultan Demak, ini pemerintah harus punya regulasinya dong. Oke, dasarnya Sultan Demak apa nih? Darahnya apa? Sekarang nggak ada acuannya. Iya. Dan sudah putus, tidak ada Demak itu. Maka itu karena ketika Demak muncul, ya berarti Jogja juga kalau bapaknya ada lagi masa anaknya mau diapain gitu. Nah tadi makanya saya ingin sekali membuat sebuah seminar sejarah, seluruh filolog sejarah di Nusantara ini dikumpulkan. Lalu meramu mana sih raja-raja yang semestinya yang memang ada dan tidak. Ketika setelah katakan seminar ahli sejarah ini katakanlah bukan seminar ya, kupas sejarah internal. Jadi yang dimediasi oleh pemerintah gitu ya. Lalu nanti setelah filolog sejarah seluruh Nusantara dikumpulkan, maka akan keluarlah data mana raja-raja berdasarkan sejarah. Oh ini raja yang grade A itu kerajaannya ini loh, ABC, turunannya dari ini. Lalu yang grade B, grade C, grade D. Ketika kita sudah punya juklak itu, ketika ada orang yang ngaku raja, pemerintah tinggal buka buku doang dong. Dari mana antum? Dari sini lihat. Oh kamu grade D berarti kan? Oke, berarti kamu kapasitasnya ini seperti ini. Betul, kapasitas kembali lagi. Bahwa para putra raja, keturunan raja menggugat. Gugatannya bagaimana peran fungsi mereka kembali kepada semestinya. Tidak hanya sebagai etalase budaya. Betul. Tetapi bagaimana dia menjadi pemangku adat. Dan mengayomi masyarakat yang ada tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada. Betul. Artinya perlu ada sebuah regulasi yang mengatur itu. Betul. Nah, mungkin ini menjadi PR Pangeran Kuda Putih dan kawan-kawan untuk merumuskan bagaimana regulasi itu secepatnya terbentuk. Iya, saya berharap demikian. Sekian
bincang-bincang santai dalam Hasanah Nusantara. Kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ada bermanfaatnya. Amin, amin, terutama amin, amin, untuk amin. mengeksplorasi tentang begitu kayanya Nusantara ini. Iya, betul. Begitu dahsyatnya budaya kita ini. Tetapi jangan dijadikan bahwa budaya hanya etalase saja. Iya. Jika budaya tidak sekedar etalase saja, apalagi seorang raja dan sultan menjadi etalase budaya atau badut-badut budaya untuk sekedar pencitraan. Iya. Terima kasih. Like, share pada Suka TV.